Shalom, shalom, selamat pagi saudaraku. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan, dan di Rusia. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu dan ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Ulangan pasal 11 ayat yang ke-18. Kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Puji Tuhan. Saudara, tidak sedikit orang menginginkan berkat Tuhan dan mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan, tapi tidak mau membayar harga di dalam hidupnya. Pada umumnya, tidak sedikit orang tidak mau taat melakukan kehendak Tuhan, tapi mengingini berkat Tuhan. Hal ini mustahil, saudaraku. Firman hari ini jelas menyatakan bahwa ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Di mana ada ketaatan, di situ ada berkat. Sebaliknya, tak ada ketaatan, tak ada berkat. Jadi Tuhan menuntut ketaatan kita sebagai bukti bahwa kita percaya kepadanya dan mengasihi Dia. Ketaatan kita kepada Tuhan inilah yang akan membawa kita kepada penggenapan janji Tuhan, yaitu berkat, mujizat, kemenangan, perlindungan, pemeliharaan, dan keluputan dari hal-hal yang membahayakan. Saudaraku, ketaatan tanpa mengenal kompromi ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego yang memilih taat kepada Tuhan sekalipun nyawa menjadi taruhannya, daripada harus mengikuti perintah raja untuk menyembah patung. Tertulis, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka geramlah hati raja sehingga 3 pemuda itu dilemparkan ke dapur perapian yang menyala-nyala, yang dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Tapi tepat pada waktunya Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya atas mereka. 3 pemuda tersebut mengalami perlindungan dan pembelaan dari Tuhan secara ajaib. Ketaatan juga menghasilkan kekuatan yang besar dalam diri seseorang. Alkitab menggambarkan orang yang taat sebagai orang yang bijaksana dan mendirikan rumah di atas batu, tidak tergoyahkan sekalipun diterpa hujan dan banjir. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang taat. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, membahas ketaatan adalah hal yang mudah, saudara. Tetapi melakukan ketaatan adalah perkara yang sulit. Apalagi ketika berada di dalam situasi yang sulit atau tidak mendukung. Sesungguhnya setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat, sebab Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Ishak adalah salah satu contoh yang mengalami berkat Tuhan secara luar biasa karena taat melakukan perintah Tuhan. Ketika terjadi kelaparan hebat, Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir.
melainkan untuk tinggal di Gerar, suatu tempat di Filistin. Bukan perkara mudah, saudara, untuk tinggal sebagai orang asing. Namun Ishak memilih taat kepada kehendak Tuhan. Ishak pun menabur benih di tanah itu dan Tuhan melipat gandakan panennya 100 kali lipat. Ishak pun menjadi sangat kaya sebab ia diberkati Tuhan. Saudaraku, saat kita berada di dalam situasi yang sulit, terkadang Tuhan memberikan jawaban doa yang berbeda dengan keinginan atau rencana kita. Mari kita belajar untuk lebih taat kepada apa yang Tuhan sampaikan. Manusia cenderung untuk melihat sesuatu dari satu sisi saja, tetapi Tuhan melihat secara utuh. Ia ingin agar rencana yang besar dapat tergenapi secara menyeluruh di dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita perhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan mari kita taat melakukannya dengan setia. Sebab saat kita mau dan mampu hidup dalam ketaatan, maka berkat-berkat Tuhan akan mengikuti kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan akan mengikuti kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya dengan setia. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.